30 menit inspirasi untuk Anda. Mitra kota yang mungkin punya pergumulan untuk bingung nih mau ngapain di masa pandemi ini. Nah, ini yang akan kita bahas bagaimana sebuah usaha khususnya brownies ya, karena ini nggak akan hanya ada Kauci, nanti sore di Halo Barabas sore bersama rekan saya Indi juga kita akan membahas usaha yang sama yaitu brownies, namun tentunya dengan angle yang berbeda. Nah, kali ini kita akan mengulik dari Jiwa Rasa. Yep, Benar? Jiwa Rasa. Namanya benar ya? Ya. Kenapa Jiwa Rasa? Dan sejak kapan berdiri kalau kita boleh tahu? Jiwa Rasa itu sih sebenarnya itu sih nama dari mama ya, mama mertua. Oh, Karena nama anak-anaknya semua itu kan nama belakang suami itu kan Jiwa. oke. Jadi suatu hari ya nelfon kan sama mama mertua ngobrol-ngobrol. Ma, ini bagusnya Uci kasih apa sih, logo apa sih, merek apa sih, kata dia kan. Ya Jiwa Rasa aja nak, kan jiwa yang rasa semuanya, kata dia. Jiwa di sini maksudnya semua ipar-iparku ya, yang saudara-saudaranya kebetulan namanya suamiku. berakhir dengan Jiwa. Ya, nama belakangnya Jiwa gitu. Ya, Jiwa Rasa aja nak, kan para jiwa mama yang ngerasain semua yang suka browniesnya Uci, kata mama mertua. Wow. Dan itu benar-benar otentik sekali ya. Kayaknya saya nggak pernah dengar ada yang punya nama mirip-mirip seperti itu. Keren banget. Ternyata itu lahir dari nama si orang yang disayangi ya. Salah satunya Ya. suami dan keluarga besarnya. Oke, dan lahir di tahun berapa Kak? Itu lahir di tahun 2017 dan itu pun tidak sengaja. Oke, saya suka yang nggak sengaja ini. Biasanya yang nggak sengaja itu malah menghasilkan hal yang luar Tidak biasa. Loh. sengajanya itu begini Apa loh. Saya kan pencinta brownies ya. Oke. Dulu sempat kuliah di Bandung. Dan tahu kan brownies di Bandung itu punya otentik rasa kayak gimana gitu kayak Ya, yang ya. susah banget dilupain. Pas nyampe di Pekanbaru, waktu itu pindah ke Pekanbaru, kan belum ada gitu yang saya temuin rasa yang seperti itu banget. Jujur Li, itu brownies basah panggang, cuman lembut di dalam, moist sekali dan food banget gitu kan. Coba utak-atik resep dari sekian banyak. Nemulah ini, oh ini nih yang pas nih, yang rasanya mendekati brownies favorit saya yang di Bandung nih gitu. Udah pas kebetulan lagi jadwalnya kunjungan ke rumah saudara di Padang, saudara ipar. Ini nyoba, wah Ci ini enak, kata dia kan. Dicobain saudara semuanya kan ini enak. Teman-teman deket lah ini enak. Cuman mereka malu. Ci beli di mana sih? Nggak beli, bikin sendiri gitu kan. Ci gue mau dong, cuman gue beli ya. Terus saudara-saudara dari suami, saudara-saudara ipar bilang gitu juga. Ci kakak mau dong bikinin ya, cuman pakai harga ya kakak beli, gitu dia kan. Oh diseriusin lah, seriusin tapi namanya apa ya? Gitu lagi kan. Tanya-tanya mama, sempet sih dulu pakai belum Jiwa Rasa, cuman loh kok namanya kayak kurang ngena gitu loh. Kayak nggak ada arti aja gitu kan. Terus dibilang lah sama mertua, jadilah udah Jiwa Rasa. Mulai penjualan tuh udah pertengahan 2017. Tapi hanya karena suka brownies dan saat itu yang kita harapin ada di Pekanbaru nggak sesuai harapan semua brownies di sini. Lalu Anda berpikir coba cari rasanya yang paling enak di lidah Anda dan yang buatan Anda lah yang paling enak ya. Ya iyalah yang buat sendiri ya kan. Kenapa bisa paling enak? Maksudnya kategori enak buat Anda sebuah lagi. Seloyang brownies itu apa sih? Apakah dia manis banget atau dia coklat banget menurut Anda? Apanya? Coklat sekali sih Mbak. Kalau bikin sendiri itu kan kita bisa nentuin bahan sendiri apa. Bebas explore ini kalau dipakai coklat merek ini, oh tesnya ternyata begini, final tesnya kayak ternyata begini. Dia explore terus rasanya sampai akhirnya itu yang pas ya udah itu yang ke pasar gitu maksudnya. Maksud saya otentiknya si brownies Jiwa Coklat. Rasa ini coklatnya. Tapi patokan Anda apa gitu untuk membuat si brownies ini? Coklat sih, menjaga Coklat ini ya. coklat ya. Maksudnya mereknya harus spesifik yang ini atau jenis coklatnya harus yang kan ada dark coklat, white coklat, apalah coklat itu yang mana gitu Yang si dark coklat pastinya yang Oke. kalau coklat bubuknya itu yang saya cari itu yang paling ya kalau nggak yang 100% nggak ada kayaknya, paling yang 95%-an gitu. Oke, baiklah. Kita kan yang taunya makan aja kan nggak paham ya dark coklat kah yang kayak gimana. Tapi intinya
kalau misalnya Anda pernah nyoba nih, karena saya udah beberapa kali nyoba, itu emang saya nggak nemu selain yang punya Kauci yang lebih enak dari kamu. Beneran, saya nggak bohong. Nggak karena Terima saya ada di kasih, depan Kak kamu, Jess. nggak karena saya ada di depan kamu sekarang Kauci, tapi beberapa kan saya juga suka ini ya, taste food ya, karena saya suka makan juga. Agak kaget. Rasanya kamu itu nggak terlalu manis, tapi cocok di lidah saya, tapi tetap kerasa bahwa itu pakainya pakai hati, buatnya pakai hati. Yep. Karena memang kamu suka sendiri ya, beda ya Kak ya. Ketika kita buat satu barang yang memang kita suka dan buat kita makan, sama yang cuma ya udahlah kan cuma buat jual aja kita nggak makan gitu, itu beda pasti ya. Beda. Kalau misalnya di saat itu ada pesanan ya, Kak Jess sendiri ngerasain lah aku tolak kayak gimana kan. Ya kalau aku ngerasa nggak sanggup. Iya loh, saya pernah ditolak loh sama Kak Uci. Kak Jess, saya full order, jangan pesan. Waduh, songong banget di menjual, enggak ya? Bukan maksud saya sombong. Saya Iya. lebih baik tunda dulu. Oke. Yang penting yang saya kerjakan itu saya nggak tergesa-gesa. Kalau udah terburu-buru, hatinya udah kalut, itu saya nggak berani. Soalnya udah nggak sekali dua kali tumpah atau ada aja gitu cacatnya. Kalau dilakukan begitu ya, saya sebisa mungkin sih bikinnya itu emang nggak ada tekanan. Emang pokoknya ya sesiapnya saya gitu. Oh. Mamiku juga selalu pesan kan, ini bukan ini ya nak, bukan pendapatan utama kamu. Jangan yang lain-lain sampai keteteran gitu. Kalau emang butuh lebih, coba deh hiring orang, kata dia gituin kan, yang bantuin ini. Ketimbang kamu keteteran, nanti kalau udah keteteran itu ngaruh loh, kerasa. Walaupun kesannya sepele, kata dia gitu kan. Nanti berubah, kata Mami. Ingat aja konsep kamu kayak gimana jualan, pengennya yang kayak benar-benar berasa bikinan rumahan kan, bukan bikinan pabrikan. Kata Mamiku, ya udah. Oke. Itu yang selalu aku jaga. Jadi itu berpengaruh ya, hati kamu, pikiran kamu, kesiapan kamu itu berpengaruh pada rasa brownies yang kakak buat. Kalau menurutku iya. Tapi semuanya di rumah atau kamu punya space sendiri, Di nyewa rumah satu sih. tempat? Oh, semuanya di rumah ya. Belum tenaganya belum cukup lah kalau untuk pindah-pindah tempat gitu. Jadi kita belum punya offline store ya Kak ya? Belum. Oke, tapi akan ada pikiran, ada Insya Allah rencana. ada. Oh, tahun ini mungkin? Doain aja jadi. Amin, baiklah. Cuma untuk sejauh ini berarti nggak keteteran lagi, pesanan-pesanan semua sudah bisa dihandle karena ada yang bantu-bantu Iya. tadi. 30 menit inspirasi untuk Anda. 30 menit masih bersama Anda, Mitra Kota, juga masih bersama Kak Uci Dasril, owner ya dan juga founder dari Jiwa Rasa Brownies Kukus Panggang. Benar nggak sih? Nah, jadi memang satu produk yang dijagokan, karena saya juga ngelihat beberapa kali Instagram beliau ini banyak juga produk lain. Tapi kali ini yang mau kita bahas adalah brownies ya. Karena saya penasaran ketika brownies ini kan nggak semua orang suka ya. Kalau ponakan saya dan saya sendiri juga suka banget. Tapi kan ini bukan satu makanan yang bisa buat lidah semua orang. Nah, itu gimana tuh caranya? Bisa tetap survive dengan produk yang segmented. Kadang kan kita mikirnya, udahlah kita pengusaha jual produk yang semua lidah orang suka aja, kayak nasi padang misalnya. Pasti laku dia di Pekanbaru, siapa sih yang gak suka gitu, paling beberapa orang. Cuma kalau brownies kan nggak banyak ya, maksudnya segmented banget lidah orang yang suka. Itu kok bisa sih sampai bisa survive sampai tahun ini, gimana ceritanya Kak Uci? Dengan produk kamu itu? Ya balik lagi Mbak, nggak semuanya orang suka brownies, tapi yang suka browniesnya itu customer aku gimana? Oke. Jadi, aku sih itu aja sih. Kayak bukan aku sih, suami itu kan picky eater sekali. Nggak semua, kamu ya? Nggak semua makanan dia mau makan. Even aku yang masak aja kalau dia nggak suka, ya udah ditinggal. Jadi aku di situ. Di satu sisi kan aku sempat pesimis, ya pasti namanya orang usaha pasti ada pesimisnya kan Kak. Ya. Aku gini, nanti kalau nggak laku gimana? Terus nanti ini gimana? Terus aku balik lagi, suami aku kan pemilih banget makan ini, tapi dia ada satu makanan yang dia suka dan dia bisa repeat itu terus gitu kan. Berarti kalau di usahaku aku bisa juga dong. Itu terus ada juga nih orang nanti nih yang kayak suami aku fanatik aja sama satu makanan dan akhirnya repeat terus ke aku. Itu aja sih ininya, motivasi akunya. Oh, sejauh ini kan belum ada yang nolak sih.
Orang aja nggak nolak, kenapa lu denial sendiri sih ke diri sendiri gitu. Gitu aja sih. Iya, Terus iya, mami, ya usaha juga ada jatuh bangunnya nak. Kebetulan nenekku itu kan tukang masak, gimana ya, punya warung makan gitu ya. Ya juga ini juga kan jualan kue-kue juga kan, kue-kue basah. Terus Mak Wu aja itu dulu yang udah lama sekali ada aja tuh orang yang nggak suka, tapi ya jalan-jalan aja. Jangan pikiran nggak sukanya, pikirin aja orang yang suka. Nanti dia cari kemana yang dia mau kalau nggak dari kamu, kata dia kan. Wow, baik, Oh baik. iya Mia, kata sih. Dia udah di situ aja sih survive-nya kayak gimana. Ya kenapa sih kita harus fokus sama yang denial sama kita? Ya pasti ada yang suka lah dibalik yang tidak suka. Kan Baik, baik, baik. Jadi ya nggak usah fokus sama orang yang nggak suka karena Yep. yang suka itu juga masih banyak loh. Ini ada penelpon yang mungkin ingin bergabung untuk menanggapi pembicaraan kita. Bang Yan, selamat pagi. Pagi Jess. Pagi, kita bersama dengan seorang pengusaha brownies ini. Ya. Ada yang mungkin ingin dibagikan atau ditanyakan, Bang? Iya, ini saya senang nih dengan etos kerjanya seperti ini. Prinsipnya tuh luar biasa. Ini harus dicontoh nih. Oke. Dia ngambil Harus dicontoh apanya nih? Etos kerjanya atau ikutan jual brownies juga maksudnya? Enggak juga. Saya istilah pasar, dia celah pasar yang dimasukin. Asik. Di celah pasar itu dia masuk, dia bertahan, dia provide sampai akhirnya nanti insya Allah akan berkembang nih seperti ini. Amin. Saya senang, saya dukung. Baik, baik, Terus baik. mantap. Terima kasih. Terima kasih. Wah, jadi melambung nih Kak Uci di studio. Kak Indi Simo, penyiar kita juga menyampaikan testimoni ya. Hai Kak Uci, browniesmu enak banget. Keep up a good taste ya. Oh, thank you Kak Indri. Beliau juga udah pernah nyoba kayaknya ya. Sudah Tapi pernah pesan. apa bener-bener nggak pernah ada di titik yang udahlah aku nggak mau lagi jualan brownies, aku udah capek, nggak laku juga, susah banget gitu. Ada nggak sih? Itu titik itu sih aku rasain itu pas ini ya, pas kapan ya, awal-awal pandemi di 2020. Oke. 2020 COVID itu masuk ke Pekanbaru itu sekitaran bulan Maret ya. Yes. Di di pertengahan akhir April lah. Waktu itu karena ininya peraturannya masih sangat ketat ya, kebetulan suami itu ada kontak dengan yang positif waktu itu. Jadi kan isolasi itu walaupun nggak positif ya Mbak ya, isolasi itu sampai 4 mingguan. Aku di saat itu lagi ini banget nih, pesanan lagi banyak nih ngomong, ditolak kan, nggak bisa, sampai Facebook Instagramnya Jiwa Rasa itu aku deaktif. Oh ya, oke. Karena aku nggak siap gitu mentalnya terus-terusan nolak orang gitu kan Kak. Terus terus aku udah titik terendah banget nih, ya Allah. Ini aku ada orang yang mau beli tapi aku nggak bisa jualin loh. Aku mau belanja bahan juga, aku juga nggak bisa loh. Gimana sih ini? Kok ngerasa kayak gini banget gitu kan? Terus pas waktu itu ya udahlah, telepon mami, karena kalau aku apa-apa kan ceritanya ke mami. Terus cerita lagi ke mami, gimana ini nak? Alah kamu 3 tahun, udah 2 tahun, 3 tahun jualan, belum ada istirahat aja dulu. Tapi istirahatnya jangan istirahat banget tidur nggak produktif ya, kata mami. Kamu coba deh ulik-ulik ini itunya. Terus aku cerita ke adekku, Mbak ini deh benerin IG aja yuk kita atur lagi yuk layoutnya biar lebih menarik gitu kan. Pikirin deh promosi kayak gimana gitu. Udah gitu-gitu aja kan. Terus akhirnya pas sudah selesai isolasi Lebaran, tiba-tiba ini Mbak langsung naik kan dari yang 0 itu. Aku kira nih setelah nolak orang sekian banyak, ini Lebaran aku nggak dapat kebagian orderan nih kataku gitu Nggak kan. dapat jatah lagi. Nggak, orang nggak tahu soalnya udah ya pasti sakit hati lah aku aja yang nolak orang. Ternyata di situ orang masih excited sama produk aku. Masih lah Kak. Pesanan tuh masih inilah. Masih kelabakan aku tanda, berarti kan aku itu banyak gitu kan. Jadi ada efek rebound ya? Iya. Puing gitu kan. Terus udah abis Lebaran anyep lagi nih Kak. Aduh. Oke. Ini orang kemana ya? Kok nggak ada ya? Biasanya seharinya ada. Jarang dulu itu per hari tuh nggak ada gitu kan Kak. Terus udah
Sampai akhirnya di 2021 mulai lagi nih banyak. Terus kok begini banget ya? Kayak naik turun gunung turun gunung naik gunung terus ya gitu kan. Naik terus kata mami, kamu tuh disuruh santai, kata mamiku. Baik. Jangan dibawa ini, coba alihin yang lain. Atau bisa aja orang masa ya brownies terus, orang kebanyakan isolasi, kepengen ini, kepengen itu gitu Di kan. situlah inovasi muncul ya. Ya, Oke. yang sebelumnya itu aku cuman ini ya. Dulu tuh produk andalan Jiwa Rasa itu cuman brownies sama rendang. Rendang itu ada iparku sih. Ya kayak kalau kayak usaha aku nih kayaknya support keluarga sekali. Bagus dong. Ya alhamdulillah. Terus udah yang pesan rendang udah nggak ada lagi nih kak. Udah mulai bingung nih. Terus 2021 aku kan mulai parno sama orang. Why? Karena COVID. Karena COVID. Oh. Aku mau bayar orang yang bantuin di rumah buat nginep di rumah nggak bisa. Aku bisa cuman orang yang bolak-balik setiap hari. Sementara tiap hari nerima orang bolak-balik kan parno kak. Benar. Ya udahlah, semampu aku aja lah. Aduh, apa nggak usah aja ya jualannya? Deaktif lagi ya aku Jiwa Rasa ya. Matiin aja apa ya? Oh, WA-nya Jiwa Rasa ya. Berseliweran pikiran-pikiran kayak gitu ya. Oke. Nggak taunya matiin WA Jiwa Rasa bener dong. Nomornya aku lupa isi pulsa dan terus angus. Nggak bisa aku urus ya Allah. Kata aku, aduh ini hukuman lagi nih. Nggak boleh begini nih. Ya kalau mau maju jalan ya jalan aja. Terus kata mami, kamu tuh jangan kayak gitu. Kalau libur bikin aja libur, nggak usah sok-sok menghilang, sok-sok menghilang. Kayak artis deh. healing gitu ya. Terus udahlah fokus aja lah apa yang ada. Oke. Apa? Mami kan tahu banget nih. Kamu butuh alat baking apa yang baru biar semangat lagi. Mamiku kan. Apesnya pas yang 2021 yang Delta itu kan. Aku sama suami positif beneran nih. Dan bergejala lumayan waktu itu kan. Aduh Mi, masa kayak gini terus sih Mi, kata Cik. Terus, ya nggak apa-apa nak. Kalau belum ini, kamu ngapain fokus penjualan? Coba ini. Terus kata Mami, Mami denger nih, aku sama adekku kan bahas ini kan. Biar ini lagi endorse orang aja apa ya ketemu kan. Endorse ini lagi kali ya dek, ya urus lah dek, gini gitu dek buat endorse ini, endorse itu gitu kan. Terus mamiku bilang, endorse orang bisa. Itu Allah udah di endorse belum? Kata dia. Mamiku kan begitu banget orangnya kan. Iya. Terus, oh iya, kata saya. Ya udah tuh bikin apa kek? Nih bulannya ini nih bulannya kepergian papi nih kata mami kan. Kamu bikin kayak sekian persen untuk ini niatin. Disumbangin. Ya sekian persen aku sedekahin gitu dari keuntungan kan. Terus oh iya. Ya itu aja sih yang aku terapin itu di saat aku jatuh. Aku pernah ngerasain sekali loh kak. Bayangin aja kak per hari itu brownies aku harganya berapa. Aku bisa loh hidup di situ. Suamiku itu di kerjanya kan sempat goyang karena COVID, ya karena pandemi kan, bukan sempat ya down lah, sempat yang ngerasain gaji dipotong apa segala macem dan akhirnya emang harus pindah kerja apa segala macem kan kak. Aku bisa loh hidup perharinya itu dari brownies itu doang. Wow. Dan di saat suami lagi ini lagi ya butuh sekali. support juga ya. Iya. Oke. Sebelumnya aku jualan brownies itu cuman iseng-iseng, bukan iseng sih, nyalurin hobi aja sih kak. Nggak boleh ya jualan dibilang iseng. Nggak, nyalurin hobi. Siap. Ya kalau hobi bisa jadi duit kenapa tidak? Itu Yes. aja awalnya. Yes. Terus ya itu. Tuh, butuh apa? Butuh modal. Nih mami modalin lagi, mami suntikin lagi sampai kakak iparku juga ngomong begitu kan. Oh iya. Terus udah ya, udah semua udahan kayak gitu. Hasilin duit dulu baru nanti ini lagi. Mamiku. Bismillah aja nak bisa. Tekankan aja di dalam hati bismillah bisa gitu. Pasti bisa nak mami. Dan akhirnya beneran bisa. Yap. Going 2022 ini semua pelan tapi pasti settle Di kembali. 2002 aku mulai mendengar kata pasar. Orang pengen minta apa?
dulu kan masa brownies doang sih Kak, yang lain dong, ada yang lain dong, Kamu wujudin. kue-kuenya. Ya aku nggak gini, awalnya kan aku ini aja, oh brownies aja deh, biar otentik aja tuh, sendiri brownies maju. Tapi makin kesini, ya nggak salah juga sih dengerin ini. Kalau 1-2 yang ngomong mungkin iseng, tapi kalau hampir semua yang nanya ada produk apa lagi Kak? Mau kue-kuenya, berarti emang pasar udah butuh kataku. Siap. Di situ aku akhirnya launching produk baru lagi Si gitu. bolu tape tadi. Bolu tape, ada bolu pisang juga. Amin. Dan semoga semuanya lancar dan mungkin nggak penutup kemungkinan lagi Kak Uci juga bakal dengerin pasar untuk menelurkan produk-produk baru lagi ya. Baik, itu tadi cerita Kak Uci Mitra Kota luar biasa sekali. Mungkin ada inspirasi dan juga pelajaran yang bisa Anda ambil dari sana. Thank you sekali Kak Uci. 30 menit kita harus berakhir ya. Sebenarnya banyak sekali yang ingin saya explore lagi dengan Kak Uci. Tapi mungkin satu quote atau closing statement untuk pengusaha yang mungkin baru mulai atau yang pernah ada di posisi kamu dulu, apa nih yang mau di reminder? Gali potensi, dengerin kata hati. Dengerin orang tua, udah. Siap, terima kasih sekali lagi Uci Dasril ya, owner dari salah satu brownies yang menurut saya terenak di Pekanbaru ya. 30 menit inspirasi untuk Anda.